Dari Aidit, Soekarno hingga Soeharto, peralihan kendali kudeta G30S. Victor M. Fick dalam bukunya yang berjudul Kudeta Tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi, menggambarkan kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, meniru babak wayang kulit yang dia beri lakon Kolomongso, atau pada suatu ketika. Fick memulai cerita dengan adegan ketika Presiden Soekarno berpindah dari Pusat Komando Halim ke rumah Komodor Susanto. Soekarno mengundang makan siang Panglima 4 Angkatan dan Wakil Perdana Menteri. Soekarno memerintahkan Komisaris Polisi Sumirat memanggil Menpangal Laksamana Madya R.E. Martadinata, Menpangak Inspektur Jenderal Polisi Sucipto Judodiharjo, Jaksa Agung Brigjen Sutarjo, dan Maijen Umar Wirahadihusumah, Komandan Garnisun Jakarta. Pesawat kepresidenan dikirim ke Medan untuk menjemput Waperdam 1 Dr. Subandrio. Waperdam 2, Dr. Yohanes Leimena, tiba pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan helikopter kepresidenan Sikorsky. R.E. Martadinata tiba pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan helikopter. Sucipto Judodiharjo tiba pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan helikopter. Jenderal Umar menolak hadir dengan alasan harus seizin Soeharto. Subandrio yang tengah bersama Nyoto di Sumatera juga absen. Soekarno meninggalkan Pusat Komando Halim bersama Omar Dhani, Brigjen Sabur dan lain-lain, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di rumah Susanto, Presiden Soekarno menunjukkan kelasnya. Benar-benar presiden yang ideal. Presiden melakukan manuver dari kamar ke kamar untuk berkonsultasi. Omar Dhani dipanggil beberapa kali. Suasana mengharu biru, karena merupakan bauran dari beberapa anggota Kabinet Dwikora yang baru saja dibubarkan Letkol Untung. Setelah berdiskusi dengan piawai dan memainkan tempo, Presiden memerintahkan Omar Dhani memanggil Brigjen Suparjo untuk jembatan negosiasi dengan Aidit. Presiden berkali-kali memanggil Brigjen Suparjo untuk menjadi kurir negosiasi dengan Aidit. Parjo harus mondar-mandir dari rumah Susanto ke Cenko II, tempat otak kudeta Aidit dan kawan-kawan bermarkas. Jarak kedua rumah hanya beberapa ratus meter. Presiden menerima Dewan Revolusi dengan menyodorkan para menterinya untuk masuk di dalamnya. Bahkan dia menyodorkan posisinya dalam Dewan Revolusi. Presiden Soekarno di atas angin. Brigjen Suparjo kembali ke Cenko II membawa pesan dari Presiden untuk Aidit pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun, Aidit tetap kukuh dengan pilihan, jalan tanpa Soekarno. Meskipun dia merevisi susunan Dewan Revolusi dengan memasukkan beberapa anggota Kabinet Dwikora, dia tidak memasukkan Soekarno. Sebuah langkah yang fatal dan blunder. Otokritik Brigjen Suparjo mengatakan, bukannya merangkul Soekarno dengan mengakui sebagai kepala negara dan kemudian memensiunkannya, Aidit memilih melibasnya sekaligus. Aidit meniru Mao yang tidak ingin presiden menghalangi demokrasi rakyat yang tengah diusungnya. Maka ketika mengumumkan Dekrit Nomor 1, Dewan Revolusi pukul 14 waktu Indonesia Barat, ditegaskan kembali bahwa Kabinet Dwikora telah dibubarkan dan Dewan Revolusi memegang kekuasaan tertinggi negara. Disusul dengan keputusan Nomor 1 Dewan Revolusi yang diteken Letkol Untung, diumumkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana nama Soekarno tidak tercantum. Aidit terang-terangan mendepak Soekarno sebagai kepala negara. Soekarno ngamuk mendengar pengumuman keputusan Nomor 1 Dewan Revolusi. Soekarno memanggil Suparjo yang datang pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Terjadi pembicaraan empat mata yang sangat pribadi. Isinya diduga memerintahkan Suparjo menghentikan semua kegiatan G30S. Presiden kemudian memberikan perintah harian. Soekarno menegaskan, dia dalam keadaan sehat walafiat, tetap memegang pimpinan negara dan revolusi. Bahwa pimpinan Angkatan Darat sementara berada langsung di tangan Presiden Panglima Tertinggi ABRI. Menunjuk Maijen Pranoto Rekso Samudro menjalankan tugas sehari-hari di Angkatan Darat. Mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, kendali bukan lagi di tangan Aidit. Soekarno menegaskan, dia pemilik kekuasaan tertinggi, bukan Dewan Revolusi. Presiden di atas angin, Wahyu Cakraningrat kembali bersemayam. Dia presiden pun mulai banyak tersenyum. Masalah belum selesai, penunjukan Pranoto Rekso Samudro menjadikan Soekarno harus berhadapan dengan Soeharto. Karena Soeharto telah mengutus Kolonel Cokro Pranolo untuk melapor pada Presiden,
bahwa dirinya sementara memegang Komando Angkatan Darat atas perintah Menko Hankam Kasab Jenderal Nasution. Cokropranolo menyampaikan itu di hadapan Presiden dan kabinet-kabinetnya. Presiden mengatakan, "Tunggu dulu," sambil mengisyaratkan dia telah menunjuk Pranoto Reksosamudro. Dengan demikian, Soeharto terpaksa dalam posisi berhadap-hadapan dengan Soekarno dan kawan-kawan. Karena selain Soekarno, di belakang Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker Angkatan Darat, ada Aidit dan Suparjo. Namun mengingat penunjukan Pranoto tanpa konsultasi dengan Menko Hankam Kasab Jenderal Nasution yang masih hidup, maka secara hukum kabur. Bambang Wijarnarko, ajudan Presiden Soekarno, memberitahu Soeharto tentang penunjukan Pranoto dan memerintahkan Pranoto melapor saat itu juga. "Di mana Bapak sekarang?" tanya Soeharto. Ketika dijawab di Halim, Soeharto tegas mengatakan, "Pranoto tidak bisa datang. Untuk sementara saya memegang pimpinan Angkatan Darat, dan itu sebabnya semua instruksi harus lewat saya." "Bambang usahakan agar Bapak meninggalkan Halim," katanya. Soeharto kemudian mengirim pesan ke Brigjen Sabur yang bersama Presiden di rumah Susanto, untuk membawa Presiden segera keluar dari Halim dan memindahkannya ke Bogor. Soeharto menegaskan, pihaknya akan segera mengobrak-abrik pasukan Untung. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Wijanarko melaporkan ke Presiden pesan dari Soeharto. Wijanarko juga melapor di tengah perjalanan ke Halim, dia melihat pasukan berbaj kuning yang memblokir jalan-jalan dan bergerak ke Halim. Beberapa wilayah di Halim sudah diduduki pasukan serupa. Wijanarko tidak tahu itu pasukan Suparjo yang ditarik mundur dari istana ke Halim untuk melindungi Presiden. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Aidit CS menyimpulkan G30S telah gagal. Aidit pun kabur ke Yogyakarta. Soekarno keluar dari Halim menuju Istana Bogor. Suparjo dalam perlindungan Soekarno dari para pengejarnya, tinggal di paviliun di Istana Bogor. Maka sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat, terjadi alih kendali dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Wahyu Cakraningrat loncat dan bersemayam pada Jenderal Soeharto selama 32 tahun.